Selamat datang di podcast biasa aja. Ya, kali ini sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Gustantio Priambodo, mewawancarai seorang pengusaha. Dan di sini saya bersama pengusaha tersebut, yaitu Mas siapa Mas? Satria Adi Pramudita. Baik, langsung saja. Usaha apa sih Mas yang Mas jalan ini sebenarnya itu? Sebenarnya saya adalah seorang freelancer tepatnya. Itu adalah bisnis saya yang saya mulai sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu. Bisnis saya ini bekerja di bidang aset digital ya, sebagai pemasok aset digital di sebuah perusahaan luar negeri, kurang lebihnya kayak gitulah. Ya, berarti 4 tahun yang lalu tuh kira-kira 2020-2021 ya? Iya betul. Terus biasanya kan Anda ini ada mitra apa enggak? Mitra atau karyawan? Kebetulan untuk saat ini mitra saya itu kurang lebih sekitar 9 orang, kurang lebih segitu mas. Terus kan kadang juga kalau yang namanya permitraan ya pasti ada konflik juga kan Pasti, itu pasti. Nah, cara Anda menangani konflik tersebut, kemudian strategi apa, manajemennya gimana? Yang pasti saya sama mitra saya itu komunikasi ya mas, komunikasi antar orang pasti kan, kayak misal tim saya nih lagi kayak ada konflik antar mitra, biasanya saya ketemu sama orangnya langsung dan langsung kayak musyawarah gimana biar kita bisa kembali baik lagi gitu loh. Konfliknya ya paling kayak kita cari aja sumber masalahnya tuh di mana gitu. Berarti dari akarnya gitu. Ya betul, kemudian kita cari dikomunikasi. betul itu. Terus biasanya kalau ada situasi kritis gitu, mau ngambil keputusan nih, cara Anda gimana bersama rekan-rekan Anda? Yang pasti saya bakal cari tahu dulu kayak situasinya tuh seperti apa dulu ya, kayak per orangnya tuh dia lagi bagaimana situasinya. Misal kayak lagi suasananya lagi senang tuh biasanya kalau diajak kayak menghadapi sebuah krisis gitu biasanya dia lebih enak buat diajak komunikasi mas. Lebih enak Gitu. gitu. Oke, itu berarti juga nanti ngaruh di kelangsungan bisnisnya. Iya. Misalkan. Kalau biasanya Anda mengkoordinasi itu bagaimana yang menurut Anda efektif untuk organisasi tersebut? Kalau koordinasi sih sebenarnya kan saya kan di sini sebagai bisa dibilang yang punya usaha gitu kan. Biasanya saya lewat grup mas. Grup tuh kalau nggak bisa ketemu tuh lewat grup kayak target kita A gitu misalnya. Nah dari target A itu aku sebarin ke teman-teman mitra. Ya, kamu ngerjain ini gitu. Yang koordinasi paling simpel itu sih kalau aku mas. Biasanya nerapin kayak gitu. Dan itu worth it buat tim saya karena rata-rata mereka udah bisa riset sendiri gitu, mas. Kebanyakan Cuman kayak ngarahin ya, dan mereka yang riset sendiri. betul. Nah, terus nih, ada kan karyawan juga harus mengapresiasi kan. Biasanya reward atau hadiah apa sih yang Anda berikan ke mitra-mitra Anda gitu? Oke. Kalau saya biasanya ini mas, karena saya dulu diajarin dari yang ngajarin saya itu makan-makan tuh pasti kan mas ya. Tiap ada hasil itu biasanya kita kayak ngumpul makan-makan. Biasanya yang ya saya traktir lah teman-teman mitra saya gitu, biasanya kan gitu. Terus kalau selain itu ya paling ngopi sih mas, ngopi ngobrol gitu mas. Kapan aja gitu? Apakah setiap sebulan sekali atau? Iya setiap sebulan sekali. Berarti Iya. setelah payout gitu ya? Setelah payout dapat hasilnya itu baru kita buat itu aja. Nah, kalau ada misal mitra Anda yang melakukan pelanggaran nih atau kesalahan, biasanya punishment atau hukuman apa yang biasanya Anda lakukan? Kalau hukuman sih sebenarnya nggak ada ya mas, cuman saya kayak arahin aja mas, kayak kamu kayak gini tuh nggak bisa di dalam dunia kayak gitu, nggak bisa. Kayak misal kita melakukan kesalahan di desain A gitu, nah kita harus koreksi masalahnya, tapi nggak ada kayak hukuman skor berapa hari gitu, nggak ada sih mas. Paling ya kayak arahan biar dia lebih tahu aja gitu. Karena mereka melakukan kesalahan tuh karena mereka belum ngerti aja mas. Terus apa sih yang jadi visi misi buat menginspirasi mitra-mitra Anda? Kan mitra Anda banyak nih, jadi pada mau kerja sama Anda. Nah, apa itu yang bikin mereka terinspirasi? Yang jelas sih kalau realitanya itu pasti
hasil sih mas. Hasil. Pasti hasil sih. Hasil. Hasilnya tuh udah pasti realitanya motivasinya. Cuman kayak kadang beberapa kan kita tiap habis PO itu kan biasanya berbagi kan Mas. Berbagi ke orang-orang yang maaf nih kayak membutuhkan gitu. Itu kayak saya biasanya sharing tuh kalau kita misal berbagi sama yang kurang mampu itu ada hal yang nggak bisa semua orang rasain. Misal kayak saya ngasih katakanlah 10.000 nih, 10.000 tapi buat kita itu nggak seberapa, tapi buat orang itu kayak luar biasa gitu. Jadi itu kayak punya rasa kan mas. Itu biasanya yang bikin orang-orang tuh tergerak hatinya. Dia makin semangat ngerjain kerjaan sampai dia bisa berbagi sama orang-orang. Saling berbagi rasa Betul, gitu, betul. kesesama. Iya. Ya bermanfaat buat orang lain juga. Betul. Terus ya di dunia kayak gini kan juga pasti ada gagalnya kan. Ya pasti mas. Nah, pelajaran terbesar yang pernah Anda dapat dalam kegagalan tersebut itu apa? Pelajaran. Mungkin saya ceritain dulu gagalnya gimana Iya, ya, mas. Saya itu kan mulai 2020, terus saya bisa pertama kali withdraw itu sekitar kurang lebih 1 tahunan lah, 1 tahun baru bisa withdraw. Dan itu pertama kali withdraw tuh benar-benar kayak senang banget mas. Habis itu cuman sampai 3 bulanan lah. Habis itu benar-benar ada krisis mas, karena ada covid dan lain-lain itulah teman-temannya itu ada krisis. Dan juga saya waktu itu belum punya perangkat sehingga ada beberapa masalah. Itu saya sampai 2023, jadi 2021 sampai 2023 itu saya belum maksudnya nggak ada penghasilan sama sekali. Terus di saat-saat kayak gitu saya tetap desain apa ibaratnya, kayak tetap desain gitu-gitu walaupun nggak ada hasilnya. Dan sampai kayak ada orang yang minta desainnya tapi nggak dibayar gitu mas. Ada itu berapa gitu ya, mungkin pelajarannya didapat sampai mungkin bisa kayak di sekarang ya, walaupun belum banyak ya mas. Itu mungkin kesabarannya sih mas. Kalau kita tuh konsisten, sabar, percaya sama apa yang kita lakuin tuh ya itu peluangnya tuh jadi kayak lebih besar gitu mas. Ini juga jadi pelajaran terbesar. Betul, karena biasanya mitra-mitra saya itu kan kayak gimana sih cepetnya dapat duit gitu. Nah mungkin kayak ada caranya tapi kadang cara itu nggak 100% worth it mas. Jadi tetap ada di belakang layar itu kayak gimana, mungkin itu konsistennya, sabarnya, ya gitu lah. Jadi mereka cuma lihat enaknya aja Ya, kan mereka nggak tahu ngerasain gak enaknya juga gitu. Betul. Saran dari masnya buat mahasiswa nih yang mau mulai bisnis atau ya kali ingin bermitra sama Anda gitu. Asik. Saran. Pastiin dulu sih mas. Kalau mau jadi kayak gini deh, kalau misal mau hidup enak tuh sebenarnya tinggal kalian kerja jadi karyawan atau kerja yang gajinya tetap lah, ibaratnya kayak bulannya pasti gitu. Itu udah pasti enak, soalnya kita nggak perlu bingung kayak nanti ada krisis atau apa, karena udah bakal digaji kan mas. Kalau saran saya mau mulai bisnis atau usaha apa itu pastiin dulu. Nah, kalau kalian tuh mulai usaha tuh kedepannya tuh bakal kayak ngadepin apa, dan yang pasti kalian harus riset apa yang mau buat usaha. Sama usaha bakso gitu ya, kalian harus riset dulu marketnya mana gitulah. Nah, banyak orang tuh ngomong kalau membaca tuh bakal menambah wawasan mas, dan itu benar-benar worth it buat dilakuin. Perbanyak dulu wawasan dari segi sumber daya manusianya, SDM-nya, terus dari segi gimana sih caranya menjadi pemimpin. Itu ada beberapa buku, atau enggak kalian paling gampang tuh sekarang banyak ada podcast di YouTube yang mengajarkan buat kalian tuh bisa memimpin sebuah organisasi atau bisnis. Itu yang penting kalau saya dari wawasannya dulu, wawasannya tuh diperbanyak, diperdalam. Kalau udah baru praktek gitu sih. Berarti dari investasi kepala ke atas ya, leher ke atas. Baru investasi yang lainnya. Iya gitu. betul. Ya, jadi itu saja dari kami. Sebelumnya terima kasih untuk sudah menonton dan memperhatikan apa ya, saran sih, materi-materi dari Mas Satria. Terima kasih, sampai jumpa. Peace out man. Yeah.